Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Sally dengan NPM 102222037. Kalian pernah dengar cloud computing gak sih? Yaps, betul sekali. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai cloud computing. Tapi menurut kalian nih, cloud computing itu apa sih? Atau kalian menerka-nerka bahwa cloud computing itu, cloud kan awan, computing itu adalah komputer, jadi komputer awan. Kalau kamu pengen tahu lebih jauh tentang cloud computing, tonton video ini sampai habis ya. Jadi apa yang teman-teman tebak itu betul loh, bahwa cloud computing itu adalah komputasi awan. Dan kenapa harus awan? Kenapa tidak? Jadi kenapa harus awan? Jadi awan itu diibaratkan adalah sebuah hal-hal yang abstrak, karena kan internet gak kita, sinyal-sinyal itu gak kita lihat kan, gak kelihatan. Jadi disebut dengan sesuatu yang tidak jelas atau abstrak yang berarti internet. Jadi kita anggap bahwa internet itu adalah sebuah awan yang besar yang semuanya itu saling terhubung. Sedangkan pengertian dari computing, teman-teman udah pasti tahu ya, computing itu merupakan sebuah proses komputisasi. Itu bisa diartikan sebuah teknologi komputer tentunya yang memiliki software, hard disk, dan juga kebutuhan yang lainnya. Jadi cloud computing itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputasi seperti menyimpan dan juga mengakses data serta program. Kelebihan cloud computing yang pertama adalah kapasitas penyimpanannya yang hampir tidak terbatas. Yang kedua, lokasi dan format data yang terpusat atau terstandarisasinya ini memungkinkan portabilitas aplikasi dan data yang tinggi sehingga sedikit biaya awal dalam pemeliharaan. Kekurangan cloud computing yang pertama adalah kecepatan akses dibatasi oleh kecepatan akses internet. Ya seperti halnya kita sehari-hari gitu, kalau akses internetnya tidak bagus, maka akses yang kita gunakan juga akan terhambat. Yang kedua adalah kurangnya keamanan dan keandalan. Dan yang ketiga adalah sedikit penyesuaian aplikasi yang tersedia. Cloud computing juga ada syaratnya. Yang pertama adalah layanannya itu harus bersifat on demand. Pengguna itu dapat berlangganan kalau mereka butuh aja gitu, dan juga mereka membayar ketika mereka membutuhkan saja. Adalah layanan itu bersifat elastis, yakni pengguna itu bisa menambah ataupun mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan. Yang ketiga adalah layanan harus sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau provider. Teman-teman, ada beberapa jenis layanan cloud computing, adalah layanan software as a service, yakni layanan ini adalah berupa software untuk pelanggan yang disediakan oleh cloud provider dan juga tidak membutuhkan lisensi software dan hanya tinggal berlangganan saja dan membayar ke cloud provider. Jadi di sini ada beberapa, contohnya ada layanan produktivitas, layanan email, layanan sosial network, dan juga layanan install. Di sini ada contoh-contohnya, teman-teman bisa baca atau bisa pause dulu video ini. Adalah layanan platform as a service, yakni gabungan dari database, file system, web server, network, dan juga peralatan lainnya untuk pengembangan atau developer dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi. Nah, hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Dia adalah infrastruktur as a service, yang perangkat infrastruktur teknologi informasi yang berupa unit komputasi seperti storage, memori, network, dan juga konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah dengan mudah. Kita harus memahami karakter cloud computing agar kita jauh lebih tahu gitu kalau kita pakai cloud computing. Dilansir menurut NIST atau National Institute of Standard and Technology, pertama adalah research polling, di mana layanan cloud ini tuh harus tersedia secara terpusat karena tentunya agar dimanfaatkan secara maksimal. Demand self-service, yakni layanan cloud ini tuh harus dimanfaatkan pengguna melalui mekanisme swalayan atau juga otomatis dan langsung tersedia saat dibutuhkan. Ketiga adalah broad network access, yakni layanan ini tuh bisa diakses dari mana saja, kapan saja, dan juga dengan alat apa saja. Dan tentunya selama kita itu bisa terhubung dengan jaringan internet. Asal teman-teman tahu, alat itu adalah yang sering kita gunakan. Ini adalah handphone,
laptop, tablet, dan lain sebagainya. Elasticity, yakni layanan ini tuh harus dapat menaikkan ataupun menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhan pengguna. Terakhir adalah measured service, yakni layanan yang sumber dayanya itu dipakai secara detail. Saya sebutkan 5 karakter cloud computing ini. Apabila ada salah satu yang belum terpenuhi, maka itu belum bisa disebut sebagai cloud computing. Di pengelompokan cloud computing, saya kira ini teman-teman akan bisa nih, secara namanya aja teman-teman udah bisa nebak nih, saya yakin. Public cloud, yakni layanan yang diberikan secara umum. Private cloud, yakni layanan cloud yang diakses untuk pribadi atau internal atau juga organisasi. Hybrid cloud, atau gabungan antara public dan private cloud yang biasanya ini umumnya tuh digunakan untuk sebuah perusahaan atau organisasi. Community cloud, yakni cloud yang khusus dibangun untuk sebuah komunitas. Sepertinya tidak asing oleh teman-teman atau bahkan teman-teman sudah menggunakannya. Saya yakin teman-teman sudah menggunakannya. Ini ada cloud storage atau tempat penyimpanan secara online dan juga sering digunakan sebagai media backup. Pertama adalah iCloud, biasanya ini dipakai oleh iOS ya, pengguna iOS atau iPhone. Yang kedua adalah Box, yang ketiga Google Drive. Google Drive pasti teman-teman sering gunakan. SkyDrive ini adalah penyimpanan yang dimiliki oleh Microsoft. Ada 4 komponen cloud computing. Yang pertama adalah cloud client, desain khusus untuk penggunaan layanan berbasis cloud computing. Service, yakni layanan yang memberikan solusi untuk dipakai dan juga disampaikan secara real time melalui media internet. Ada cloud application, yakni memanfaatkan cloud computing dalam hal arsitektur software sehingga user atau pengguna ini tidak perlu menginstal dan juga menjalankan aplikasi di komputernya. Adalah cloud platform, yakni biasanya mempunyai aplikasi bisnis tertentu. Penggunaan cloud computing itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah vBlock Infrastructure Package, yang kedua adalah IBM VM Control, yang ketiga adalah Windows Azure. Ingat mengenai pembahasan kita mengenai cloud computing juga memiliki resiko tentunya. Resiko yang pertama adalah service level. Jadi, mereka itu tidak akan konsisten dengan performa atau application atau juga transaksi yang mereka berikan. Adalah privacy, yakni kemungkinan data Anda akan keluar ataupun dibaca oleh pemerintah. Compliance, jadi diharapkan untuk para user atau pengguna itu menyimpan data itu, mengamankan itu dengan betul-betul, karena service ini tuh masih sangat mudah. Jadi diharapkan untuk para pengguna berhati-hati dalam penyimpanan data. Yang keempat adalah data ownership. Jadi apakah data Anda ketika Anda memasukkan data itu di dalam cloud, apakah masih menjadi data Anda? Dan resiko yang terakhir adalah data mobility. Nah, itu dia tadi teman-teman, berakhirlah sudah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Saya sangat senang apabila teman-teman bisa menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan atensinya. Saya Sally pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!